ketiga yaitu perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun terkait pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, Jungto Putusan MK 69 2015 halaman 156 menerangkan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi pada putusan MK nomor 69 tahun 2015 ini menerangkan bahwa waktu dan sebelum dilangsungkan pernikahan itu boleh dibuat akta perjanjian perkawinan. Lalu yaitu perjanjian perkawinan dalam KHI. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap kurang memadai sesuai dengan ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah mengantarkan pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dan batas kodrat alamiah. Hubungan telah dikembangkan kedudukan harta bersama dan perkawinan, KHI atau kompilasi hukum Islam menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan. Dalam KHI mengenal bentuk perjanjian perkawinan yaitu ada dua, yaitu bentuk aklik talak atau perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah yang isinya berupa talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kedua itu perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Eh, apa itu taklik talak? Taklik talak berasal dari dua kata yaitu talik dan talak yang berarti menggantungkan dan putusnya atau lepasnya tali ikatan. Dalam istilah fikih, talik adalah menggantungkan sesuatu ibadah pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab juga berarti janji karena sesuatu yang digantungkan tersebut. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi berbeda jika dalam masalah taklik talak. Maka talak tidak berlaku ketika selesai diucapkan. Akan tetapi talak berlaku ketika terpenuhnya suatu syarat tertentu. Adapun teks taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah yaitu misalkan sesudah akad nikah saya bla 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 bin siapa berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli saya bernama bla 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 binti siapa dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya mengucapkan sigat taklid talak atas istri seperti berikut. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, atau saya membiarkan tidak memedulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak 1 kepadanya, kepada pengadilan atau petugas tersebut. Jadi saya kuasakan untuk menerima uang iwat atau pengganti itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. Kemudian si klik talak yang telah dibacakan itu ditandatangani oleh suami. Mengenai perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut. Hal-hal yang menyangkut kedudukan harta perkawinan meliputi boleh berisi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencarian masing-masing antara suami atau istri. Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencariannya, atau kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama. Lalu selanjutnya ada perjanjian perkawinan. Mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga. Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI. Yaitu penutup yaitu perjanjian perkawinan meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam fikih klasik, memiliki landasan kuat dan dalam syarat-syarat dalam perkawinan. Perjanjian ini terpisah dari akad nikah dan tidak mempengaruhi keabsahan nikah itu sendiri. Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan dianggap mubah dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati adalah wajib. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang memberikan panduan lebih jelas mengenai jenis dan isi perjanjian yang boleh
baik sebelum maupun selama perkawinan. Sebelum membuat perjanjian perkawinan, sebagai pasangan calon pengantin mempertimbangkan dengan matang. Ini tidak hanya melindungi hak dan kewajiban masing-masing para pihak, tapi juga menciptakan kejelasan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, penting untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau ahli agama agar perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Dari 7 orang ini orang Sri Kandi dan Sri Kanda yang terpilih ini. 7 orang ini. Nada mau nanya, Ya, apakah perjanjian perkawinan ini dapat diubah, ditambahkan, ataupun dicabut selama perkawinan masih berlangsung? Terima kasih. oke. Yang lain? Saya mau bertanya, saya Wahyuni, ingin bertanya, tadi kan salah satu yang diberikan walaupun ada perjanjian perkawinan, tentunya suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya artinya adanya perjanjian tidak boleh melepaskan kewajiban yang seperti itu. Nah, kewajiban tangga ini berupa apa ya gitu? Apakah hanya sandang pangan saja gitu kan? Apakah misalnya nafkah pribadi istri juga termasuk dari kewajiban si suami yang tidak boleh dilanggar perkawinan? Nah, ini saya ingin dijelaskan tadi tentang kewajiban kebutuhan rumah tangga tersebut. Si Nanda, jelas nggak pertanyaannya? Jelas, Pak. Jelas. Maksudnya itu kan pertanyaan dari Bu Wahyuni itu kan apa saja nafkah ya yang diberikan kepada suami di luar dari perjanjian perkawinan. Oke. Kewajiban kebutuhan rumah tangga apa aja yang nggak boleh dilanggar walaupun ada perjanjian perkawinan. Apakah hanya berupa sandang pangan atau seperti kebutuhan istri misalnya misalnya kosmetik lah, misalnya kebutuhan dia untuk apa ya, yang seperti itu di luar sandang dan pangan. Kan katanya ada yang disebut nafkah istri gitu kan, yang dia bisa gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Oke. Karena begini, ini saya membicarakan kasus ini takutnya salah pemahaman, kan banyak perempuan yang nggak tahu tentang perjanjian perkawinan. Saya berkaca waktu itu, walaupun ini beda agama ya, kasusnya ibu dengan mantan istrinya gitu kan. Siapa? Istrinya kan kasusnya Ari Wibowo ini walaupun beda agama ya, tapi kan intinya tentang perjanjian perkawinan ya. Bahwa selama pernikahan mereka ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan. Nah, selama pernikahan ternyata itu hanya diberikan kebutuhan yang benar-benar sandang pangan saja gitu. Sementara si istri ini tidak bekerja. Ketidaktahuan istri, dia menandatangani kan perjanjian perkawinan gitu. Nah, sempat pada saat itu pengacaranya kan dalam pembelaannya itu bahwa ada sebenarnya nafkah pribadi yang harus diberikan. Nah, itu tuntutannya kan tentang nafkah lampau. Nah, sebenarnya nafkah pribadi ini wajib nggak sih gitu di luar perjanjian perkawinan? Oke. Ya, yang lain? Saya mau bertanya Nada. Misalnya nih kan lagi awal pernikahan tuh nggak bikin perjanjian perkawinan ini. Terus setelah 10 tahun kemudian, 10 tahun perkawinan ini baru kepikiran nih untuk membuat perjanjian perkawinan bersama kan. Nah, syarat-syaratnya tuh apa aja ya? Apakah sama dengan syarat orang yang mengajukan perjanjian perkawinan di awal? Apakah berbeda dan syaratnya apa aja? Terima kasih.
Oke. Mau direspon Nanda? Iya, Pak. Saya Nada mungkin ya. saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Lisa dulu ya, yang pertama. Yang mengenai apakah perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut selama perkawinan berlangsung kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan. Seperti itu, Lisa. Oke, Nat. Jadi misalnya nih si dua orang ini ingin menambah satu perjanjian perkawinannya nih. Kan mereka berdua misalnya sepakat. Terus buatnya itu mereka bisa di antara mereka berdua atau harus disahkan kayak perjanjian yang awalnya itu. Kayaknya harus disahkan kembali deh. Soalnya kan itu ada perubahan kan, tidak seperti sebelumnya, dan kayaknya harus dibuat kembali atau misalkan didaftarkan, dibuat perjanjian kembali oleh notaris dan didaftarkan kembali di KUA urusan agama seperti itu. Oke, makasih Nada. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Nindya dulu ya, Bu Wahyuni. Iya, Mbak. Tadi Nindya bertanya apa syarat-syarat ingin mendaftarkan perjanjian perkawinan, misalkan sebelum sebelum adanya perjanjian atau sebelum adanya perkawinan dan sesudah adanya dilangsungkannya perkawinan. Perbedaannya mungkin kalau misalkan dibuatnya perjanjian perkawinan di sebelum sebelum perkawinan berlangsung, itu mungkin tidak dicantumkan atau tidak dicantumkan akta akta perkawinan, karena yang saya cari, jika ingin mendaftar itu kan yang sudah menikah sebelumnya itu ada persyaratannya, itu kayak KTP, KK, atau perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh notaris. Nah, itu tuh kan yang sudah dilegalisir, buku nikah suami dan istri. Nah, kalau misalkan yang dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum sebelum adanya perkawinan, itu cuman pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan atau saat perkawinan dilangsungkan dengan syarat fotokopi KTP, KK, salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Mungkin bedanya itu kali ya. Bedanya berarti di akta perkawinan itu Iya, sendiri aja soalnya kan? kan kalau sebelum kan itu dia belum dapat akta nikah ya. Kalau misalkan sudah perkawinan, misalnya tadi Mbak Nindya bilang 10 tahun, kan berarti dia udah ada akta nikah. Nah, di akta nikahnya itu kan dituliskan misalkan setelah perkawinan yang dibuat oleh notaris siapa, nomor berapa, tertanggal berapa gitu. Tapi untuk prosesnya, mekanismenya itu sama aja ya, cuma beda di data itu aja. Apa? Tes. Halo. Ya, Pak. Pak. Oke, ini kok suaranya nggak kedengeran ya? Sinyal Lanjut. Bapak kali. Coba lanjut, coba lanjut. Sudah? Satu lagi Pak, pertanyaan dari Bu Hayuni sebentar.
Halo, tes. Oke. Sembari menunggu, boleh di close ininya, slide-nya. Oke, coba buka semua kameranya. Benar kuliah apa enggak yang lain? Teresa ini ada orangnya. Oke, teman-teman semua, perjanjian perkawinan itu yang namanya berjanji berarti ada di dalamnya kesepakatan, ya. Karena itu merupakan syarat, salah satu syarat perjanjian, adanya kesepakatan, di mana orangnya pun harus ya sudah dewasa, ya. Nah, terkait perjanjian tadi yang katanya apakah bisa dibatalkan di dalam perkawinan itu? Ya bisa saja, teman-teman. Ya, selagi kedua belah pihak menyepakatinya. Kalau salah satu saja yang pengen, terjadi nggak perjanjian? Terjadi nggak kesepakatan? Ya tidak. Apakah sah? Ya enggak. Ya, kedua-duanya harus menyepakati juga. Nggak boleh misal sudah disepakati terus ingkar janji, ya nggak boleh. Maka ketika melakukan putusnya perjanjian, ya maka harus diselesaikan kedua belah pihak juga untuk menyepakatinya. Mereka harus sepakat juga, ya, biar ketemu masalahnya. Terkait tadi apakah perjanjian itu membatalkan kewajiban nafkah? Nah, perjanjian itu teman-teman, khususnya perjanjian perkawinan mengenai harta, ya, tidak boleh menghilangkan kewajiban suami, ya, sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ya. Bukan berarti orang lantas misal melakukan perjanjian, baik misal pranikah, ya, mereka bersepakat untuk pisah harta. Hal tersebut bukan menafikan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, apalagi dalam hal nafkah, ya. Bukan begitu. Kasus dari Bu Wahyuni terkait Ari Wibowo, nafkah saya nggak tahu juga persisnya kasusnya seperti apa. Cuma walaupun dia pisah harta, tidak menghilangkan kewajiban dia sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Jadi nggak hilang, ya. Nah, pisah harta itu sebenarnya lebih banyak di awal mereka buat pranikah, perjanjian pranikah.
ya, bukan perjanjian pada saat menikah itu sendiri. Ya, perjanjian pranikah ini dibuat sebelum mereka nikah, biasanya berkenaan dengan harta. Mereka nggak mau bercampur. Cuma pertanyaannya kemudian, apakah perjanjian pranikah itu bisa dibuat dalam perkawinan? Bisa nggak? Udah Bisa, nikah, Pak. bisa ya. Nah, yang kita sampaikan kemarin sesuai putusan MK itu ya 2015. Nah, cuma hal tersebut tadi ya bukan berarti menghilangkan. Karena kewajiban suami itu apa? Nafkah dia, nafkah, kewajiban nafkah, kewajiban tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal ya, menyediakan apa lagi? Makannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, terus pendidikan untuk anak istri serta perhatian. Ya, itu harus dicukupi, harus terpenuhi. Cuma masalah standarnya ya tergantung dikembalikan dengan kemampuan. Nggak boleh ngikutin selera suami orang. Suami orang nafkahnya 10 juta sebulan. Maka si istri harus nuntut pengennya segitu. Ya nggak bisa. Sama dengan tempat tinggal. Tempat tinggal semampunya. Ya, kalau punya gedung 2 lantai ya alhamdulillah. Kalau punya 1 gedung ya jangan minta lebih. Bisa stres suaminya, bisa kabur dia. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Ya kalau dia berkemampuan ya nggak apa-apa juga minta lebih kan. Tapi jangan diikuti selera atau dibanding-bandingke gitu ya, dibanding-bandingkan dengan orang lain ya, karena bisa saja kalau Anda nuntut sesuatu di luar kemampuan orang, namanya apa? Menuntut sesuatu di luar kemampuan orang lain, namanya zolim. Ya, Anda memaksa keadaan yang enggak sesuai dengan keinginan kita. Sama aja kasih tugas berat ke anak SD. Tugas itu misal tugas anak SMP atau tugas anak SMA. Anda bebankan ke tugas anak SMP. Nggak mampu dia. Ya. Nah, sama. Jadi masalah tempat tinggal pun ada juga orang masalah tempat tinggal masih ngontrak. Ya segitu mampunya ya mau diapain? Ya. Tapi jangan takut nikah gara-gara takut kontrak gitu ya. Jangan. Ya, apalagi yang belum menikah. Harus optimis bahwa dengan pernikahan rezeki bakal lancar, dimudahkan ya. Nah, yang penting ya ikhtiar, jalan terus ya. Doa gitu kan. Jangan patah semangat. Nah, terkait apakah bisa dibatalkan tadi bisa ya, bisa sesuai dengan kesepakatan para pihak, karena esensinya perjanjian itu ya tadi, selagi dia memenuhi unsur-unsurnya, ada kesepakatan, dewasa, objeknya jelas, dan enggak menyimpang dari hukum, ya sah-sah saja gitu ya. Nah, terkait perjanjian ini teman-teman, bahasa agamanya apa? Akad ya. Akad. Kalau dalam Quran itu ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Artinya kalau sudah mengikrarkan sesuatu, apalagi sudah ijab qabul, ya, esensinya Anda berjanji kepada pasangan Anda sehidup semati, serasa sejiwa, gitu ya.
apapun yang bakal menghadang dilawan gitu kan. Esensinya berjanji kepada pasangan dan berjanji juga kepada Tuhan yang menghalalkan perjanjian tadi, akad tadi gitu ya. Karena orang nikah itu pengennya dapat bahagia di dunia juga, di akhirat juga. Ya, karena salah satu celah ya dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Nah, maka kalau teman-teman sudah berakad atau berjanji dalam perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum ya. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya muncul hak dan kewajiban ya dari kedua belah pihak. Hak istri apa, kewajibannya seperti apa ya. Begitu juga dengan si suami. Beda halnya misal perikatan dengan perjanjian. Kalau perikatan itu sudah muncul hak kewajiban belum? Sudah. Ya? Perikatan sudah. Will can rescue. Will can? Apa bedanya perjanjian dengan perikatan? Perjanjian itu dibuat antar dua orang, dan sementara perikanan itu ada yang terbuat akibat dari undang-undang itu sendiri, Pak. Crash ya? Jody? Iya, Pak. Jody ini lagi di mana nih? Lagi di jalan, Pak. Di mobil? Iya. Oke, hati-hati. Lagi nyetir apa enggak? Iya, lagi nyetir. Oke. Biar dimatiin aja kalau lagi nyetir. Iya, Pak. Jadi, off aja, nggak apa-apa. Hati-hati. Makasih, Bapak. Misal, ada laki-laki berjanji akan melamar calon istrinya bulan depan. Itu janji juga. Apakah itu sudah ada hak dan kewajiban yang muncul dalam janji tadi? Belum, Pak. Baru berjanji. Belum. Belum Ya? ada ikatan lamaran, Pak. Belum Iya, ada akadnya, Pak. belum ada hubungan hukumnya ya. Dia cuma berjanji dan itu sifatnya sepihak saja. Seumpama perkawinan batal itu nggak bisa dituntut secara hukum ya, nggak bisa. Tetapi misal kalau sudah akad nikah maka sudah menimbulkan akibat hukum. Kalau terjadi perceraian maka satunya janda satunya duda. Punya anak apa enggak gitu ya. Kalau nggak jadi perkawinan tadi, ya mau ngasih harta sebanyak apapun, udah ngasih mobil misalkan, ya karena baru pacaran tadi kan, apakah itu bisa dituntut? Ya nggak bisa, secara hukum karena nggak ada punya hubungan, nggak punya hubungan hukumnya. Makanya kalau belum sah-sah amat, jangan terlalu sayang-sayang banget. Bisa saja dia ngelihat cewek yang lain atau cowok yang lain berpindah ke lain hati gitu kan. Nah, orang yang sudah akad saja bisa putus, apalagi cuma pacaran gitu kan. Nah, artinya itu cuma contoh bahwa
ada perbedaan antara orang yang sudah berakad yang melakukan perjanjian dengan janji yang dibuat sepihak saja, ya, dengan bisa terwujud menjadi perjanjian biasanya karena terpenuhinya syarat-syarat tertentu, ya. Misal sudah jangka waktunya terpenuhi dan ada syarat yang sudah dipenuhi salah satu pihak, boleh. Sama dengan bank di perbankan, teman-teman. Di perbankan itu ada namanya akad, ada namanya wa'ad, ya. Akad itu tadi yang menimbulkan akibat hukum, tapi kalau wa'ad belum tentu dia menimbulkan hukum, akibat hukum, ya. Dia bahasa lainnya hanya janji pihak bank saja secara sepihak kepada nasabah jika misal ada apa namanya, kata bank, Bapak saya kasih tambahan pinjaman 100 juta 6 bulan lagi kalau angsuran Bapak lancar-lancar saja selama 6 bulan ke depan. Ya, saya kasih pinjaman 300 juta lagi, Pak, kata dia. Nah, itu namanya wa'ad atau janji sepihak dari bank saja. Dan itu enggak, secara hukum sebenarnya bisa mengikat, bisa enggak juga. Tetapi hanya janji sepihak saja. Unsurnya terjadi kalau terpenuhi syarat tadi. Kalau macet ya enggak jadi wa'adnya, ya. Sama halnya dengan perjanjian dan perikatan tadi. Suatu perikatan belum tentu dikatakan perjanjian. Tetapi kalau perjanjian sudah input di dalamnya apa yang disebut dengan perikatan itu sendiri, gitu ya. Nah, selain itu ada yang mau ditambahkan? Nah, sebenarnya kalau teman-teman, ya, misal boleh nggak melakukan perjanjian perkawinan dengan pelarangan suami nggak boleh berpoligami, boleh nggak? Ya kalau disepakati. Bukan pelarangan, Pak, tapi perjanjian misalnya gini, si istri bisa minta cerai kalau suaminya poligami gitu. Pernah dengar sih ceramah begitu, itu boleh Pak katanya Pak. Nah, itu perjanjian kalau suaminya nikah lagi dia minta cerai. Iya, mengajukan perceraian. Iya, sama aja bahasanya, kan beda bahasa redaksi aja. Iya, karena dia merasa tidak sanggup gitu kan, daripada dia menjolimi dirinya sendiri kan begitu. Iya, makanya tadi bolehkah mencatat dalam perjanjian perkawinan itu terkait pelarangan poligami atau nggak mau punya anak, gitu ya, atau pemisahan harta, ya, atau hal-hal yang lain yang perlu mereka rembuk. Nah, sebenarnya teman-teman semua, apakah nanti disesuaikan dengan kebiasaan, ya, karena kebiasaan itu cenderung lebih kuat kadangkala, ya, kebiasaan masyarakat, karena bisa saja ada kebiasaan yang tidak familiar dengan perjanjian perkawinan. Istilah kata misal ada suami istri mau melakukan perjanjian perkawinan, seolah-olah itu dia nggak percaya. Nah, ada ketidakpercayaan kedua belah pihak, ya. Emangnya kamu nggak percaya, nggak yakin, nggak cinta sama saya, kamu meragukan, gitu kan? Perlu dibuat perjanjian perkawinan seperti ini. Nah, dengan apalagi misal pelarangannya banyak banget, gitu kan, bikin mumet, belum melangkah, belum mikir masalah yang lain, udah berantem duluan, gitu ya, gara-gara perjanjian perkawinan. Nah, kebutuhan itu sebenarnya disesuaikan dengan
para pihak saja, ya. Karena bisa saja ada orang yang nggak butuh perjanjian perkawinan, ya. Dia cukup taklik talak saja, artinya bahwa si suami menyanggupi, ya, menyanggupi bergaul dengan istrinya secara baik, ya. Dan jika misal kalau tidak bisa memenuhi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, maka dia memperbolehkan istrinya untuk mengajukan permohonan cerai. Ya, selebihnya dia nggak ada, dia cukup wilayah trust saja, dan nanti bisa diobrolkan secara kekeluargaan, mungkin kan nggak perlu pakai perjanjian perkawinan. Nah, persoalannya kemudian orang yang cenderung banyak melakukan perjanjian perkawinan itu biasanya masalah harta, ya, bukan masalah tanggung jawab sebagai istri atau sebagai suami. Biasanya yang tajir-tajir aja, yang cuma punya motor satu baru nikah, ya nggak perlu bikin perjanjian perkawinan, ngapain juga motor cuma satu, gitu kan? Iya, lagian kan perjanjian perkawinan pakai notaris kan bayar, Pak. Terus gimana kalau cuma punya motor bayarnya? Mahal kan? Iya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini karena esensinya kan kalau sudah berjanji, ya, biasanya dituntut untuk menepati, ya. Nah, jangan sampai akhirnya mencari celah, ya. Tadi kayak Bu Wayuni bilang, ada orang yang cenderung, ya, menghilangkan kewajiban dia sebagai suami dalam hal nafkah, dalam hal perhatian, ya. Karena itu baru istri satu. Kalau istrinya banyak, lebih dari satu, repot urusannya, ya. Karena masalah adil itu nggak gampang, ya. Adil secara materi mungkin banyak orang yang bisa. Cukup dikasih rata aja 10 juta, 4 orang berarti 40 juta. Apakah adil seperti itu? Padahal anak yang istri nomor 1 udah kuliah, ya, istri nomor 3, nomor 4 masih gadis, yang satu baru hamil, yang satu belum punya anak, dikasih nafkah yang sama. Nah, itu juga belum tentu adil, ya, karena bebannya beda. Masalah non materi, masalah cinta, masalah perasaan, apakah bisa adil? Lihat istri pertama sudah keriput-keriput, gitu kan? Lihat istri ketiga, keempat masih muda, kecenderungan perasaan, kecenderungan giliran, cinta, perhatian, cenderung kemana? Nah, kalau nggak bisa adil, ya jangan coba-coba. Repot urusannya. Karena ya nanti kan ada pertanggungjawaban. Jadi kalau sudah memilih, ya terima apa adanya. Telan aja, mau pahit mau manis, ya ditelan, dinikmati, gitu ya, disyukuri, ya. Jadi kadang-kadang memang nggak ada, ya namanya juga subjektif, ya. Jadi tergantung dari mana kita menilai pasangan kita. Yang penting adalah dalam perkawinan itu saling pengertian, tutup kekurangan kelebihan masing-masing, ya. Kalau untuk kompleks secara perfect 100% ya nggak ada, nggak mungkin. Ada yang lain? Pak, kalau suami istri punya perjanjian perkawinan tentang pisah harta, nah misalnya si suaminya ini meninggal nih misalnya, terus mereka nggak punya anak nih Pak, itu harta warisnya jatuhnya ke pihak keluarga suami ya Pak ya? Atau gimana Pak? Tidak punya anak ya? Iya, tapi mereka pisah harta nih. Nah, harta yang atas nama suami jatuhnya kemana nih Pak? Jatuh ke istri. Istri dapat berapa?
Tapi kan ada perjanjian itu Pak, perjanjian pisah harta nih misalnya Pak, perjanjian perkawinannya. Ya itu lebih bagus. Oh gitu. Tetap Yang ya Pak, pembagian secara hukum Islam ya Pak ya. betul, ini bicara hukum. Kalau bicara hukum, mau ada perjanjian atau tidak, ya, istri itu kan mewarisi harta si suami. Yang nggak Ya. boleh dibagi itu maksudnya mungkin supaya tidak tercampur. Jadi harta yang atas nama istri itu tidak bisa dibagi kan. Kadang-kadang kan pihak keluarga suami mungkin mengklaim gitu kali ya. Kecuali memang ditentukan di atas kertas, ya, tidak ada transaksi atau pembagian waris terkait harta itu. Cuma kalau bicara hukum Islam, ya, kalau bicara hukum Islam itu jauh lebih memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena di situ sudah terverifikasi. Terverifikasi ini harta suami. Udah jelas, enak baginya. Nggak perlu dihitung-hitung lagi. Yang repot itu adalah ketika hartanya bercampur. Tidak ada perjanjian. Iya, nggak ada perjanjian, hartanya bercampur saja. Nah, itu yang repot. Akhirnya di budaya masyarakat, ya, masyarakat itu cenderung seolah-olah itu harta si suami semua. Ketika meninggal suaminya, udah dibagi aja. Seolah-olah itu seluruh hartanya punya suami, padahal belum tentu. Iya. Ya. Nah, maka kalau orang pisah harta di awal, sebenarnya itu jauh lebih mudah. Nah, nanti si istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 karena nggak punya anak. Nah, nanti lihat dulu bapak yang laki-laki itu ada nggak? Ibunya ada nggak? Kalau nggak ada, barulah lari ke samping, ke saudara dia. Ya. Nah, sebenarnya kalau jelas harta siapa pemilik harta, itu jauh lebih gampang. Yang sulit itu sebenarnya tadi gabung harta, akhirnya apa? Akhirnya pembagian waris itu cuma sekali. Ketika mati bapaknya tok. Jadi seolah-olah istri nggak punya harta. Sebenarnya anak itu dapat waris 2 kali dari bapak dan ibunya. Ya, 2 kali kalau punya harta. Kalau nggak punya, ya gigit jari aja. Iya Pak, saya baru teringat banyak kan suami istri bekerja nih Pak, tapi tidak punya perjanjian perkawinan. Akhirnya ketika mereka membeli aset, itu kan kadang-kadang atas nama suaminya, atas nama istrinya, ya itu yang dibilang tercampur itu kali ya Pak ya jadinya. Iya, itu percampuran. Jadi nama, misal sama saja. Makanya teman-teman kadang-kadang seperti orang tua saya gitu, walaupun ibu saya bekerja, itu semua pembelian aset karena mungkin udah kebiasaannya ya itu atas nama bapak saya semua. Padahal. Halo? Halo, iya Pak. Nah, sama halnya misal ya ketika orang tua ngasih anak yang baru nikah. Anak pertama biasanya. Anak pertama dikasih rumah untuk ditempati. Misal orang tuanya itu kebetulan punya rumah lebih dari 1. Disuruhlah karena baru nikah anak yang pertama dipakai, tuh pakai aja rumah, tempatin aja. Nah, itu nggak jelas akadnya. Akadnya itu hibah atau hadiah atau apa? Atau minjemin. Atau cuma yang kasih pinjem aja. Ya. Hak miliknya tetap punya orang tua. Sama halnya misal ada suami beli mobil tetapi atas nama istri. Dia ngomong sama istrinya, pinjam KTP kamu dong sebentar, mau dikasih ke leasing buat nyatet atas nama kamu. Tanya dulu sebagai istri yang cerdas, tanya dulu itu akadnya apa? Kamu ngasih hadiah buat saya atau cuma pinjam KTP doang?
Iya, Biasanya menghindari pajak progresif itu Pak, karena atas nama suami udah beli. iya, kalau itu sih is okay lah ya. Walaupun kadang-kadang bisa nggak terlalu urgent karena masih satu kakak dihitung progresif juga kalau masih satu kakak walaupun beda KTP. Cuma maksud saya adalah khawatirnya kalau tidak jelas akad maka dia tidak jelas juga ini harta si suami atau harta si istri. Apalagi istrinya banyak. Ya, kalau cuma satu sih nggak masalah. Ya, kalau pemberian itu kepada salah satu istri, nah repot tuh urusannya tuh. Makanya segala sesuatu itu harus jelas kedudukan hukumnya. Akadnya apa? Ini mau hadiah ke saya atau cuma pinjem KTP doang tapi pemiliknya kamu, gitu kan? Atau seperti apa? Jadi kalau meninggal nanti, dia bisa cerita ke anak-anaknya. Ini sebenarnya ini harta ibu. Karena bapak kamu dulu begini ceritanya. Tanah ini punya ibu, bukan punya bapakmu. Jadi kamu nggak punya waris di tanah ini. Kayak gitu. Karena yang meninggalnya kan harta bapak. Itu yang harus diwariskan. Yang harus dibagikan. Karena bapaknya meninggal. Harta ibu tetap utuh. Maka harus jelas kedudukannya, ya. Jadi maksud saya adalah kalau sudah ada pisah harta jauh lebih gampang terverifikasi. Lain hal yang penggabungan tadi agak sulit. Mungkin itu ya. Iya Pak, makasih Pak. Jadi masuk semua ya? Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dirasa cukup ya? Mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tresia tetap semangat Tresia. Kayaknya sibuk benar Tresia nih. Iya Pak, makasih Pak. Kerja di mana Tresia? Di Indomobil Pak. Indomobil di daerah Jakarta. Iya di Durensawit. Oh ya. Wilken di mana Wilken? Di rumah, Pak. Di rumah. Iya, Pak. Oke, aktivitas apa Wilken? Bekerja, Pak. Saya ada usaha keluarga yang lagi diurus. Mantap. Dia pengusaha ya. Iya, Pak. Bebas bergerak. Oke, cukup ya? Iya Pak. Ditutup saja teman-teman semua dalam perkuliahan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Mana?